Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan pembukaan rahasia firman kepada saudara. Saat ini tanggal 5 Maret 2025, saya akan melanjutkan dari topik bahasan yang kemarin tentang bahasa surgawi, bahasa yang hilang. Saudara, jadi ini berkenaan juga dengan bahasa roh yang benar. Kemudian juga ini adalah bahasa hikmat dan makrifat. Saudara, jadi sebetulnya manusia memiliki satu bahasa. Ini pada mulanya. Sejak zaman Adam sebelum jatuh dalam dosa, sampai kemudian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena Hawa itu menggunakan karunia bahasa yang dipakainya untuk berkomunikasi dengan binatang. Bahkan binatang yang di dalamnya ada iblisnya. Binatang yang di dalam dirinya, di dalam raga binatang tersebut, itu disusupi oleh setan. Nah, Hawa menggunakan kemampuan berbicara atau bahasa yang saat itu dimiliki untuk berkomunikasi dengan ular. Saudara, ini yang membuat Rasul Paulus dikatakan cemburu, karena aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Sebab Rasul Paulus khawatir kalau jemaat di akhir zaman itu akan menggunakan karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan, seperti halnya karunia bahasa yang diberikan oleh Bapa, oleh Allah yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi kepada Adam dan Hawa, tetapi waktu itu bahasa yang hebat itu disalahgunakan sehingga Hawa berkomunikasi dengan ular, dengan iblis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahasa yang merupakan bahasa yang elok, teramat dahsyat ini berlaku semenjak Adam dan Hawa sampai dengan peristiwa Menara Babel. Saudara, jadi bahasa tersebut adalah bahasa yang dipakai Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa. Bahasa tersebut juga dipakai Adam ketika memberi nama binatang-binatang. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20. Jadi sebelum ada Hawa itu kan nggak ada orang lain, maka Adam berbicaranya tentunya dengan Tuhan, kemudian juga dengan binatang-binatang yang diciptakan oleh Tuhan, bahkan juga dengan malaikat-malaikat. Jadi ini satu bahasa yang begitu dahsyat dan luar biasa, saudaraku. Kemudian bahasa itu juga adalah bahasa yang dipakai Adam ketika dia bercakap-cakap sehari-hari dengan Hawa. Dengan bahasa itu Adam dan Hawa itu saling mengerti. Saudaraku, jadi merupakan bahasa puncak dari kasih. Kalau kasih itu mengerti, saudaraku. Bisa memberi sebelum diminta, bisa bekerja sebelum disuruh, bahkan bisa mengerti sebelum diterangkan, itu bahasa kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahasa yang dahsyat tersebut juga yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa, tetapi disalahgunakan oleh Hawa, itu juga adalah bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa ketika berbicara dengan malaikat, bahkan juga dengan binatang-binatang. Kita akan membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Coba dibaca, Pak Nindra. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Amin. Saya terangkan di sini dulu. Saudara, jadi kalau Adam itu sebelum ada Hawa, maka diciptakanlah banyak binatang. Ya, saudaraku, tentunya salah satunya adalah ular ini. Tetapi Adam, dia tidak tergoda untuk
melakukan hal-hal yang buruk terhadap binatang-binatang itu. Saudara, tetapi Hawa ini dia tergoda kepada ular. Kenapa? Karena ular ini raganya dimasuki oleh iblis atau Satan. Di akhir zaman disebut si ular naga tua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pada saat itu yang membuat Hawa itu menggunakan bahasa yang dahsyat itu secara keliru adalah ketika dia menggunakannya untuk berkomunikasi dengan ular. Saudaraku, jadi bahasa yang dahsyat itu dipakai oleh Hawa secara keliru. Dia berkomunikasi dengan ular, sehingga ular memaksakan satu paham, sehingga ular memasukkan dan memaksakan satu pengertian yang salah, yang bertentangan dengan firman. Dibaca ayat yang kedua. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Terus, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terus, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Saudaraku, jadi di sini terjadi permulaan Hawa itu ditipu oleh ular. Hawa mempergunakan karunia bahasa yang dahsyat itu untuk berkomunikasi, untuk terkoneksi dengan iblis, dengan ular. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi ini adalah bahasa yang dahsyat ya. Saudara, bahkan setelah Menara Babel itu diceritakan juga ada seorang raja yang memiliki kemampuan hikmat makrifat sedemikian sehingga dia bisa berbicara dengan binatang, berbicara dengan dimensi 4, yaitu adalah Raja Salomo. Saudaraku, jadi Raja Salomo itu juga dahsyat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena dia dikaruniai hikmat dan makrifat yang tinggi. Saudaraku, sehingga dia mengerti bahasanya Adam dan Hawa. Bagaimana Adam dan Hawa itu bercakap-cakap, berbicara dengan binatang, berbicara dengan dimensi gaib, dimensi keempat. Saudaraku, itu Salomo juga ngerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saya ulangi lagi, bahasa dahsyat ini sebenarnya masih berlaku ya pada anak cucu Adam hingga peristiwa Menara Babel. Karena bahasa yang hebat ini, maka manusia yang dipenuhi atau diliputi dengan keinginan hawa nafsu darah daging kemudian akan membuat menara kemegahan bagi dirinya. Nah, saudara, kalau ada orang yang menggunakan bahasa roh, menggunakan bahasa makrifat, itu untuk membangun menara kemegahan diri, itu adalah sesuatu yang tidak betul. Tuhan nanti akan membuatnya porak-poranda seperti Menara Babel. Karena bahasa yang begitu dahsyat. Jadi waktu itu ya saudaraku, dari peristiwa Adam Hawa sampai dengan Menara Babel, itu tidak pernah ada ceritanya nabi-nabi itu takut dengan binatang. Saudaraku, tidak pernah ada ceritanya Nuh itu takut dengan binatang-binatang, karena Nuh itu bisa bicara dengan binatang. Saudaraku, tidak pernah ada ceritanya Adam atau Hawa, saudaraku, itu takut dengan binatang-binatang. Nggak ada, karena bisa berbicara bahkan dengan dimensi gaib, dengan alam malaikat, dengan jin setan. Saudaraku, mereka bisa berkomunikasi sehingga tidak takut. Nah, kalau sekarang saudara menjadi takut karena saudara nggak bisa berkomunikasi dengan mereka, tidak bisa berkomunikasi dengan binatang, sehingga ketika melihat singa,
ketika melihat harimau, saudara lari terbirit-birit. Saudara, karena saudara nggak bisa bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi Nuh, saudaraku, dia dengan bahasa yang memang diwarisi sejak Adam dan Hawa itu, saudaraku, Nuh itu memerintahkan binatang untuk masuk bahtera, bukan dengan diikat, saudaraku, bukan dengan cara dimasukkan kotak, seperti orang ekspor misalkan binatang-binatang ya, seperti udang, seperti ikan-ikan, saudaraku. Tidak demikian dengan Nuh, saudaraku. Nuh itu memberi perintah melalui mulut kepada binatang-binatang itu. Dan ini Nuh memiliki bahasa yang memang merupakan bahasa dahsyat yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, yang nanti bahasa itu akan berakhir ketika peristiwa Menara Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi karena bahasa yang hebat ini, maka manusia yang diliputi nafsu darah dan daging akan membuat menara. Sekali lagi, sekarang kalau ada orang yang mengaku memiliki bahasa roh, memiliki bahasa makrifat, tetapi yang dipikirkan adalah membangun menara bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan organisasi saja, kepentingan gereja pribadi saja, tidak memikirkan terbangunnya tubuh Kristus, saudaraku. Ini berbahaya, saudaraku. Oleh sebab itu, maka orang-orang yang memiliki bahasa hikmat dan makrifat, bahasa roh, itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya memikirkan kebersamaan, kesatuan tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Menara Babel itu digunakan untuk, saudaraku, dia membangun ambisi melalui bahasa yang bisa merekatkan seluruh penjuru bumi. Maka manusia membangun ambisi, membangun hierarki menurut keinginannya sendiri, dan ini Tuhan tentunya tidak berkenan. Kejadian 11 ayat 1-9 dibaca, Pak Nendra. Menara Babel. Ya, Menara Babel. Terus? Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Amin. Jadi seluruh bumi itu satu bahasa dan satu logatnya. Nah, kalau demikian, saudaraku, maka memang manusia itu memiliki potensi yang begitu besar. Nah, saudaraku, saya beritahu saudara ya, ketika Adam dan Hawa itu berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Yahweh Elohim, saudaraku, dia tidak menggunakan bahasa Ibrani, saudaraku. Dia juga tidak menggunakan bahasa Yunani, apalagi menggunakan bahasa Chinese, bahasa Jepang, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa. Tidak, saudaraku. Tetapi Tuhan berbicara kepada Adam dan Hawa itu dengan bahasa makrifat, bahasa hikmat dan makrifat, dan itu dipahami oleh seluruh penjuru bumi pada saat itu, saudaraku. Jadi Adam dan Hawa itu berbicara dengan Tuhan itu bukan dengan bahasa Ibrani, bukan dengan bahasa Yunani, juga bukan dengan bahasa Inggris, saudaraku. Nah, kalau bahasa Inggris saja yang bisa menyatukan seluruh penjuru bumi ini membuat manusia hebat, ya, saudaraku. Kalau kita bepergian ke satu tempat, kan kita perlu bahasa internasional, namanya bahasa Inggris, ya, saudaraku. Kita mau ke Israel, mau ke Amerika, mau ke Cina, saudaraku, kita perlu bahasa pengantar, namanya bahasa Inggris, bahasa internasional yang diakui oleh dunia, ya, saudaraku. Bahasa yang demikian saja luar biasa, apalagi ini bahasa yang bisa menyatukan manusia, bahkan bahasa yang bisa membuat manusia itu terkoneksi dengan malaikat, saudaraku. Betapa hebatnya pada saat itu manusia. Makanya manusia diciptakan menurut firman itu segambar dan serupa dengan Allah. Dalam kitab Kejadian ditulis seperti itu. Jadi karena bahasa yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa itu bisa dipakai untuk berkomunikasi manusia sejagat, saudaraku. Bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan malaikat juga bisa, saudaraku. Tidak hanya dengan malaikat, dengan dimensi lain juga bisa, dengan hantu, dengan setan, dengan
jin setan priprayang itu bisa, saudaraku, sehingga manusia itu nggak takut sama hantu, saudaraku. No, dan keluarganya itu nggak takut sama hantu. Nah, karena Isa omong-omongan, saudaraku. Saudara kalau sekarang bisa, misalkan ya, saudara punya bahasa hikmat makrifat, saudara bisa omong-omongan sama hantu, saudara nggak akan takut uji nyali kemanapun, saudara bisa omongan sama mereka, ya. Meskipun jangan sampai saudara terjebak seperti Hawa yang kemudian menerima petunjuk-petunjuk palsu dari ular, dari kuasa kegelapan itu. Saudaraku, kalau saudara bisa berbicara dengan kuasa kegelapan, bisa memerintah mereka, saudara jangan sampai terpengaruh mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif yang biasa dilakukan oleh makhluk-makhluk halus dari dimensi gaib. Itu juga memiliki cara dan kebiasaan. Misalnya pemanggilan arwah itu biasanya dengan mantra-mantra tertentu, saudara. Saudara jangan sampai terjebak ke sana, karena nanti kalau kita diberi oleh Tuhan sesuatu yang lebih seperti zaman Adam dan Hawa sampai dengan menara Babel, itu kalau manusia kemudian diajari hal-hal yang salah oleh kuasa kegelapan, saudaraku, maka akan terjadilah sesuatu yang sangat berbahaya. Maka Rasul Paulus katakan, aku cemburu kepada kamu. Saudaraku, kalau saudara sudah merasa memiliki Roh Kudus dan berbicara dengan bahasa Roh Kudus, bahasa makrifat, maka suatu ketika nanti bahasa itu akan membuat saudara terkoneksi dengan Bapa, dengan Yahweh Elohim, dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara juga akan terkoneksi dengan dimensi keempat. Tetapi saudara juga jangan terkejut nanti ketika saudara terkoneksi dengan dimensi keempat, di sana itu tidak bisa dipungkiri ada setan juga, saudaraku. Di sana ada malaikat kudus, tapi di sana ada setan. Di sana ada berbagai macam hantu, saudaraku. Nah, ketika saudara terkoneksi dengan alam itu, saudara jangan sampai menjadi tergelincir seperti Hawa. Saudara harus tetap berjalan sesuai dengan petunjuk firman dan kemauan Roh Kudus. Jadi, saudaraku, kalau bahasa Inggris saja yang menyatukan manusia secara fisik itu dahsyat. Bisa tercipta organisasi-organisasi dunia, ada WHO dan sebagainya, saudaraku, PBB dan sebagainya, saudaraku, itu karena adanya kesatuan bahasa, yaitu bahasa Inggris. Apalagi kalau manusia itu bisa disatukan seluruh bumi secara sempurna dengan satu bahasa yang namanya bahasa hikmat dan makrifat, yang tidak hanya bisa dipakai komunikasi dengan manusia-manusia antar pulau, antar negara, tetapi bisa berkomunikasi juga dengan malaikat, dengan dimensi keempat, bahkan bisa dipakai untuk berbicara dengan hewan. Maka begitu dahsyatnya nanti yang akan terjadi, saudaraku. Maka dulu menara Babel itu akan dibangun karena manusia memiliki kekuatan yang sedemikian. Ayat yang kedua dibaca sampai ayat yang ke-9 ya, Pak Nendra. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu pun dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Terus? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya, jadi ada ambisi untuk menyamai Tuhan yang Maha Tinggi. Terus? Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Iya, mereka mencari nama, saudara, supaya populer. Jadi kalau saudara dikaruniai bahasa roh itu jangan kemudian ingin cari populer ya. Saudaraku, justru saudara harus memikirkan tubuh Kristus yang harus dibangun di akhir zaman. Tubuh Kristus itu terdiri dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel yang percaya Tuhan Yesus. Maka di akhir zaman harus ada kegerakan di mana kita semua ini terbeban untuk menjangkau bangsa Israel. Inilah tubuh Kristus yang nanti akan diberikan
pemulihan bahasa itu. Seperti ketika terjadi di loteng Yerusalem. Jadi kalau dulu Menara Babel itu adalah untuk menuruti ambisi manusia supaya dia bisa dikatakan sampai ke langit, dan mereka mencari nama. Saudaraku, kalau dengan bahasa roh kok kita mencari nama, wah, supaya Pak Peter tenar, saudaraku. Kemudian pakai bahasa roh, saudaraku, jangan begitu. Kalau saudara memang dikaruniai bahasa roh, ayo kita membangun bait Allah rohani. Pikirkan bait Allah rohani yang terdiri dari bangsa Israel dan bangsa non-Israel. Ayo kita bareng-bareng menjangkau bangsa Israel. Yuk dilanjut, Pak Nendra. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Terus? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Terus? Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Amin. Ini betapa dahsyatnya bahasa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa yang sampai kepada zaman peristiwa Menara Babel, ya. Menara Babel itu terjadi sesudah zaman Nuh, tetapi sebelum zaman Abraham, ya. Saudaraku, jadi betapa dahsyatnya bahasa yang diberikan oleh Yahweh Elohim, oleh Bapa itu kepada Adam dan Hawa, sampai dikatakan mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya, dengan bahasa itu manusia akan melakukan segala hal yang begitu dahsyat. Saudaraku, dan nanti saudara akan saya beritahu bahwa di akhir zaman Tuhan itu mulai mencurahkan rintik-rintik hujan bahasa awal itu di dalam peristiwa Pentakosta, melalui dicurahkannya Roh Kudus. Kemudian murid-murid dan 120 orang yang ikut di loteng Yerusalem itu, mereka berbicara di dalam bahasa ini, saudaraku. Dan ini bukan bahasa yang dibikin-bikin, tetapi betul-betul bahasa yang memiliki arti, saudaraku. Seperti bahasanya Adam dan Hawa itu semua bahasa yang punya arti. Saudara, kita lanjut, Pak Nendra. Ayat 7. Baiklah, kita turun dan mengacau-balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ya. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Saudaraku, jadi ambisi manusia yang ingin menyamai Tuhan, naik ke langit, juga ambisi manusia untuk membangun nama. Mari kita mencari nama. Kalau ada orang dengan bahasa roh, dia mencari nama, salah, awas. Ini peringatan dari Tuhan. Saudaraku, kalau dengan bahasa hikmat dan makrifat, dia mencari popularitas diri, saudaraku, maka yang terjadi adalah sama dengan orang yang membangun Menara Babel ini. Nanti akan dikacau balaukan semuanya. Saudara, jadi saya ulangi lagi, sejak Adam dan Hawa hingga peristiwa Menara Babel itu bahasanya adalah satu, bahasa yang sangat istimewa, yang bisa dipakai manusia berkomunikasi sesama manusia, yang bisa dipakai manusia berkomunikasi dengan malaikat, bahkan dengan dimensi keempat yang lain, dimensi malaikat, bahkan di sana ada setan, ada berbagai macam kuasa kegelapan, juga bisa dipakai untuk komunikasi dengan binatang. Ini bahasa yang dipakai oleh Adam dan Hawa. Saudara, kita juga belajar dari Kejadian pasal 6, ketika peristiwa yang disebut sebagai anak-anak Allah atau malaikat yang jatuh dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4 itu sebetulnya adalah malaikat-malaikat yang jatuh, ya. Ketika peristiwa anak-anak Allah yang mengawini
anak-anak manusia yang cantik. Saudaraku, manusia bisa kawin dengan malaikat pada saat itu. Artinya ada satu komunikasi, ada satu bahasa di antara mereka yang saling mereka pahami. Saudaraku, inilah bahasa yang dahsyat itu dan efek negatifnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari peristiwa Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 4, hal itu menunjukkan bahwa manusia itu bisa berkomunikasi juga dengan dimensi malaikat. Yuk kita baca Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Ya, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. amin. Jadi pada waktu itu terjadi pernikahan antara anak-anak Allah. Ini sebetulnya menggambarkan malaikat yang jatuh, saudaraku, dengan perempuan-perempuan ini manusia. Antara malaikat dan manusia kawin, saudaraku. Ini terjadi karena apa? Karena bahasa lintas dimensi tadi, saudaraku. Ini bahasa yang dipakai oleh Hawa ketika mengalami kejatuhan dahulu juga. Ini bahasa yang dipakai ketika Adam dan Hawa itu berbicara dengan Yahweh Elohim, dengan Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Bahasanya bahasa ini. Nah, dengan bahasa ini pula sering disalahgunakan. Manusia kawin dengan, di sini disebut anak-anak Allah. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Terjadi perkawinan, artinya ada komunikasi. Mereka memiliki bahasa yang sama. Mereka terkoneksi. Lanjut. Ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Iya, ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ya, jadi akibat pernikahan antara malaikat-malaikat yang jatuh dengan anak-anak manusia yang cantik, itu kemudian melahirkan manusia-manusia super, manusia-manusia gagah perkasa. Dan salah satu yang tertulis di Alkitab itu Nimrod, ya, saudaraku. Kemudian manusia-manusia gagah perkasa itu kemudian ada yang didewa-dewakan, yang kemudian menjadi satu kesalahan kalau itu diteruskan, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ini menggambarkan bahwa betapa dahsyatnya bahasa surga itu, bahasa hikmat dan makrifat itu, saudaraku, yang membuat manusia terkoneksi dengan malaikat, dengan Tuhan, bahkan juga bisa terkoneksi dengan dunia dengan dimensi keempat, baik malaikat yang jatuh, bahkan setan-setan, saudaraku, seperti Hawa yang terkoneksi dengan iblis itu karena menggunakan bahasa yang dahsyat itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga ada satu peristiwa lagi yang ini berulang saya tunjukkan pada saudara, supaya saudara mengerti. Binatang-binatang pada zaman Nuh itu datang, dibawa ke dalam bahtera. Masuk ke dalam bahtera itu bukan karena diikat, ya, bukan karena ditaruh di dalam satu ruangan kemudian dijebak, dibawa masuk, tidak. Tetapi Nuh itu mengeluarkan perintah atau ucapan, maka binatang-binatang itu pun taat dan menghadap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi sampai dengan zaman Nuh, bahasa yang dahsyat ini masih, ya. Kita ulangi ya, Kejadian pasal 7 ayat 7 sampai 9 dibaca Pak Nendra. Kejadian 7 ayat 7 sampai 9.
Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Terus, Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. amin. Jadi binatang-binatang itu datang sepasang, bukan mereka itu diikat sepasang-sepasang, diikat kambing, diikat jantan dan betina, sapi diikat jantan dan betina. Tidak, tapi mereka itu dipanggil dengan bahasa yang dahsyat itu oleh Nuh. Saat itu Nuh juga masih terkoneksi dengan malaikat. Nuh masih terkoneksi dengan dimensi keempat dan teristimewa tentunya dengan Tuhan. Makanya ketika membuat bahtera yang sedemikian besar itu juga nggak susah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan baca Kejadian pasal 7 ayat 13 sampai 15. Ini lanjutnya ya. Kejadian 7 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Terus, Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. iya, jadi ini berbondong-bondong, ada jerapah, ada gajah, ada singa, ada berbagai macam binatang. Itu masuk ke dalam bahtera bukan karena diikat, tetapi karena bahasa yang dimiliki oleh Nuh. Nuh memerintah binatang, memerintah alam raya, saudaraku, dan binatang-binatang itu taat masuk ke dalam bahtera. Makanya nggak ada cerita Nuh kok takut sama singa, Nuh kok takut sama ular. Nggak ada cerita, saudaraku. Nggak ada cerita Nabi Nuh takut sama hantu gitu. Nggak ada, saudaraku. Atau anak-anaknya Nuh lah gitu, saudaraku, takut sama hantu. Nggak ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena bahasanya waktu itu masih dahsyat. Sebab itu waktu itu kalau Tuhan berbicara ya langsung, saudaraku, manusia bisa mendengarkannya, saudaraku, seperti kepada Adam dan Hawa. Tetapi setelah itu, saudaraku, kemudian Tuhan berbicara kadang melalui mimpi, melalui penglihatan dan berbagai cara yang Tuhan kehendaki, ya. Setelah Menara Babel itu, termasuk kepada Abraham, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi peristiwa Menara Babel itu terjadi ya kurang lebih ini karena tidak ada perhitungan yang pas yang sudah dimengerti oleh para sejarawan atau para ahli arkeologi, belum ada yang ngerti ini. Saudaraku, peristiwa Menara Babel itu terjadi kurang lebihnya sekitar 200 tahun setelah banjir zaman Nuh. Jadi setelah zaman Nuh. Tetapi peristiwa Menara Babel itu juga terjadi sekitar 175 atau 200 tahun sebelum Abraham. Jadi peristiwa Menara Babel itu terjadi antara zaman Nuh dan zaman Abraham. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian bahasa yang dahsyat saya kemarin sudah sampaikan dan berdampak tersebut, saudaraku, bahasa yang bisa digunakan untuk berbicara kepada Yahweh Elohim, kepada Allah, kepada Tuhan, saudaraku. Bahasa yang bisa digunakan untuk kita memerintah, bahkan kita menghardik kuasa-kuasa kegelapan. Bahasa yang bisa kita gunakan juga nantinya untuk menaklukkan binatang-binatang itu, saudaraku, nanti akan dicurahkan dan mulai tercurah secara rintik-rintik pada saat kegerakan hujan awal, ya, dengan peristiwa pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi bahasa yang dahsyat itu kembali pada waktu pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Itu rintik-rintiknya saja, belum menjadi sempurna, saudaraku.
nanti akan menjadi sempurna di akhir zaman ketika Tuhan menyatukan segala bangsa, suku, bahasa, dan juga bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus, yang kemudian nanti akan mengalami satu peristiwa besar penyelamatan di akhir zaman dari bahaya masa antikris yang disebut dengan harpazo. Caranya itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pada hari ke-50 setelah Paskah, ya, besok itu Paskah, kan bulan April ya saudaraku. Kalau dulu ya terjadi peristiwa Pentakosta itu 50 hari setelah Paskah. Nah, kita berdoa nanti setelah Paskah bulan April itu juga akan terjadi sesuatu yang dahsyat, sekalipun ya kita hanya berharap ya saudaraku, semuanya nanti akan bergantung kepada Tuhan, saudaraku. Jadi hari ke-50 setelah Paskah, pada saat itu bahasa yang heran tersebut diperdengarkan kembali oleh orang-orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jadi sekali lagi, bahasa yang diperdengarkan oleh murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus di loteng Yerusalem itu bukan bahasa yang sembarangan atau awur-awuran, apalagi bahasa yang diajarkan oleh mulut manusia, bukan saudaraku, tapi bahasa yang diajarkan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya, karena adalah bahasa yang membuat manusia terkoneksi dengan Tuhan, manusia terkoneksi dengan alam malaikat, dimensi keempat, dan juga dengan alam raya ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi mulai saat Pentakosta itu Tuhan juga mulai membangun bait Allah rohani yang disebut dengan hierarki surga, ya saudaraku, yang dimulai dengan para rasul tentunya pada saat itu. Yuk kita baca Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dibaca saja. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi yang memenuhi orang yang berbahasa roh itu adalah Roh Kudus, bukan arwah, bukan arwah orang mati. Meskipun itu arwahnya orang kudus, ya. Jadi maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, terus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Inilah bahasa yang dahulu dipakai Adam dan Hawa juga, saudaraku, sehingga bisa dipahami oleh seluruh umat manusia di penjuru bumi sampai dengan peristiwa Babel itu, saudaraku. Jadi satu bahasa yang diajarkan oleh Roh, bukan bahasa yang diajarkan oleh manusia. Kalau bahasa Inggris kan bahasa manusia, jadi bisa disuruh tiru-tiru, ya saudaraku. Bahasa Indonesia juga bahasa manusia, bisa disuruh tiru-tiru. Tapi bahasa roh, saudaraku, ini justru nggak boleh tiru-tiru, saudaraku. Kalau tiru-tiru nanti akan ada kejatuhan, seperti ketika Hawa itu berkomunikasi dengan ular, saudaraku, dan menjadi tradisi turun-temurun, saudaraku, di dalam kuasa kegelapan. Orang-orang yang terkoneksi dengan kuasa kegelapan, mereka juga punya bahasa-bahasa khusus yang disebut sebagai, orang katakan itu sebagai pemanggil arwah atau mantra pemanggil arwah, dan berbagai macam, ya. Banyak, itu ada bahasanya juga, saudaraku. Itu diturunkan sejak malaikat-malaikat yang jatuh, seperti yang terjadi pada Hawa yang diblidui, dibujuk, ditipu oleh ular. Seperti juga
anak-anak cantik manusia yang kawin dengan malaikat-malaikat tadi, itu kan mengajarkan sesuatu yang nggak benar, yang kemudian temurun, akhirnya menciptakan satu dunia yang lain, dunia gaib yang lain, saudaraku, dari kuasa kegelapan. Mereka kalau manggil sesuatu ya dengan bahasa-bahasa yang kayaknya itu bahasa yang aneh begitu ya. Mereka sebut itu sebagai bahasa pemanggil arwah atau semacam mantra begitu. Nah, kalau bahasa roh itu tidak seperti itu. Yang mengajarkan adalah Roh Kudus. Karena dikatakan orang yang mengucapkan bahasa roh itu adalah orang yang dipenuhi oleh roh. Mereka dipenuhi oleh roh. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Terus ayat 5 dan seterusnya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Terus, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Terus, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Amin. Sampai di sini. Jadi, orang yang dipenuhi dengan bahasa makrifat, dengan bahasa yang dahulu dikaruniakan kepada Adam dan Hawa, itu membuat sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Waktu itu, rasul-rasul itu semua orang-orang Galilea, saudaraku. Tapi ketika mereka berbicara, orang dari seluruh penjuru bumi itu mendengar. Mereka berkata di dalam bahasa mereka masing-masing. Saudara, di akhir zaman nanti akan ada suatu kegerakan yang sedemikian, yang membuat orang-orang yang mendengar itu mendengar di dalam bahasa mereka masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini rintik-rintik hujan dari bahasa yang dahulu diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa sampai dengan peristiwa Menara Babel itu nanti akan dicurahkan sampai puncaknya menjadi nyanyian baru bagi mempelai dan anak domba. Saudaraku, nyanyian baru yang tidak bisa dipelajari oleh siapapun. Wahyu 14 dikatakan seperti itu. Wahyu pasal 15 dikatakan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan mengatakan bahasa-bahasa yang dari Roh Kudus. Saudaraku, bukan bahasa-bahasa yang diajarkan oleh manusia, tetapi bahasa yang diajarkan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi ini bukan yang diajarkan manusia ya, karena dari dimensi gelap pun ada, saudaraku, yang mengajarkan semacam mantra, semacam pemanggil-pemanggil arwah. Saudaraku, itu ada rapalannya gitu, saudaraku. Jadi ada itu, saudaraku. Tetapi untuk orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, mereka akan diberi bahasa oleh Roh Kudus itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah bahasa surga yang nanti akan menyatukan seluruh umat pilihannya dari seluruh penjuru bumi. Bahasa roh itu nantinya akan menyatukan kita semua. Bahasa roh itu nanti akan menyatukan kita dan bangsa Israel. Bahasa roh itu pula nanti akan menyatukan seluruh orang percaya dari seluruh penjuru bumi. Bahkan dengan bahasa itu nanti kita akan menjadi pelaksana penggenap dari apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 pokor murka Allah.
Itu ketika nanti bahasa yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Kiranya saudara menjadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, yang sekarang mulai mengerti bahasa surga. Bahasa surga itu kalau diringkas dalam bahasa sekarang itu namanya kasih. Kasih itu bisa memberi sebelum diminta, bisa mengerti sebelum diterangkan. Saudaraku, bekerja sebelum disuruh, itu kasih. Saudaraku, kalau Rasul Paulus mendefinisikan kasih itu panjang, sabar, sederhana, saudaraku. Panjang, sabar, sederhana, dan lain sebagainya. Nah, kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Salam Penoean, Tuhan Yesus Kristus memberkati.